Kalau kita baca dalam Al-Quran itu banyak banget Allah mengisahkan tentang bagaimana Allah menciptakan para bidadari. Pertama Allah bilang, inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka itu insya'a, sekaligus. Apa tuh maksudnya? Allah gak menciptakan bidadari itu dari bayi, terus masa anak-anak, terus masa-masa dia jerawatan gitu, gak ada. Jadi gak ada cerita bidadari ada masa-masa jerawatan lah, ada masa-masa apa, gak ada itu. Langsung insya'a, jadi dengan usia yang paling ideal, dengan kecantikan yang udah abadi kayak gitu. Jadi gak ada proses, sengaja Allah ciptakan dan itu udah ditulis dalam takdir dia, bahwa dia itu adalah istri si fulan. Jadi insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, gak ada yang namanya jomblo abadi, itu gak ada. Walaupun kita meninggalnya dalam keadaan belum menikah, tetap aja kita akan dinikahkan oleh Allah. Yang jadi saksinya malaikat, yang menikahkan kita itu walinya adalah Allah. Bayangin tuh. Allah bilang, aku nikahkan fulanah bidadari dengan mahar sabar. Wah, luar biasa tuh. Maharnya sabar, kesabaran kamu di dunia tuh. Maharnya sholat 25 waktu di masjid. Maharnya itu istiqomah, maharnya itu iffah. Tergantung maharnya. Maka Allah SWT menikahkan kita. Para malaikat nyaksiin semua tuh. Kayak acara pernikahan Widi kemarin di Masjid Al-Latif. Wah, semuanya disaksiin. Ada yang live, dikasih tahu ke yang lain. Datang, bareng-bareng datang pengen nyaksiin pernikahan kita. Udah gitu, kita jawab, saya terima nikahnya bidadari dengan mahar tersebut. Sahnya itu semesta yang mengatakan sah. Malaikat semuanya bilang sah. Dia senyum di dalam kemahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan semua orang yang beriman dengan pasangannya di surga. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan juga begitu. Dalam hadis Tabrani yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan walaupun hadis ini kata sebagian ulama dhaif, tapi Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggunakan hadis itu bahwa perempuan boleh memilih suaminya dan dia pasti akan memilih suami yang paling baik akhlaknya. Ternyata kata Nabi, akhlak yang baik itu menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Dan kalau seorang perempuan itu menikah berkali-kali, karena Ummu Salamah kan menikah berkali-kali ya, dan cerai mati, suaminya meninggal, dia nikah lagi kayak Khadijah gitu deh. Meninggal, nikah lagi. Terus Ummu Salamah tanya, terus yang mana nanti akan jadi suami saya Rasulullah di akhirat? Kata Nabi, bukan yang terakhir, bukan yang pertama, tetapi yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan kita nih, sebagai bapak-bapak yang udah punya istri, suami-suami ini, kita nggak tahu kita bakal hidup di dunia ini lebih lama dari istri kita atau lebih lama istri kita hidup dibandingkan kita. Kita duluan pergi menghadap Allah. Kalau kita duluan pergi menghadap Allah, tiba-tiba kita meninggal, mungkin kecelakaan, mungkin apalah, meninggal, istri kita masih hidup dan dia nikah lagi. Dan kalau dia nikah lagi ternyata suaminya lebih keren akhlaknya dari kita, udahlah goodbye, kita nggak akan ketemu lagi dengan dia selama-lamanya. Jadi kalau kita pengen istri kita itu jadi cinta yang endless love, cinta kita di dunia dan di akhirat, maka cara untuk ngejamin itu kita harus yang paling baik akhlaknya. Sehingga kalau kita meninggal, dia nikah lagi, dia tetap akan bilang, gak ada yang bisa menggantikan Hanan Attaqi di hati saya. Oh gitu. Ini kenapa jadi saya nih? Itu aja deh. Bagi saya sangat mencintai istri saya sehingga saya berharap dia menjadi istri saya di dunia dan di akhirat. Sehingga berusahalah semaksimal yang kita bisa untuk paling baik akhlaknya. Sehingga kalau dia ketemu cowok lain yang mungkin lebih kaya dari kita, yang mungkin lebih hebat dari kita, yang mungkin lebih keren dari kita, mungkin lebih muda dari kita, tetap kita akhlaknya lebih baik dari dia. Dan itu yang akan menjadi mahar kita di surga. Ini yang saya sebut tadi, materi buat yang udah nikah. Kalau kita nggak mau kehilangan istri kita, perbaikilah akhlak kita sehingga dia akan memilih kita nanti di akhirat. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan mereka sekaligus langsung jadi cewek-cewek cantik. Terus Allah bilang lagi, uruban atroba. Uruban kata para ulama artinya ini cewek punya sifat kasih sayang luar biasa. Kasih sayang yang dia berikan kepada kita tuh luar biasa. Jadi perasaannya itu luar biasa kepada kita, cintanya itu dalam banget. Gak ada yang cinta ragu-ragu. Saya habis-habisan gak ya? Ntar kalau saya habis-habisan sama dia ngecewain aku gimana? Kan gitu ya? Gak ada kalimat
takut kecewa, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi bidadari ini uruban, sangat mencintai kita tuh habis-habisan. Atroba kata para ulama usianya itu usia pas. Berapa usia pas? Sekitar 20 sampai 30 tahun. Ini usia cewek di surga itu antara 20 sampai 30 tahun. Kalau di bawah itu kurang mateng. Kalau di atas itu kematangan. Jadi pas antara 20 sampai 30 tahun kurang lebih itu atroba. Dan itu akan segitu aja selama-lamanya. Terus pertanyaannya, kita di surga punya anak enggak? Ada hadis yang mengatakan kita di surga itu bisa punya anak. Tapi kita pengen punya anak, istri kita enggak perlu hamil dulu 9 bulan. Kita pengen punya anak ya gitu aja terus langsung punya anak gitu. Gak usah diperjelas ya, gitu pokoknya. Langsung punya anak. Subhanallah ya. Dan bisa punya anak yang banyak. Sebanyak penduduk surga itu bisa menjadi anak-anak dan cucu kita. Ini luar biasa. Menunjukkan bahwa di akhirat itu, di surga itu kehidupan gak terlalu jauh berbeda dengan di dunia. Nikmat, hanya tidak ada lagi kesedihan, kekecewaan, kegalauan, kekhawatiran. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Semuanya bahagia terus menerus. Sampai uruban kata para ulama itu gak pernah ngejengkelin kita tuh gak pernah. Itu uruban. Gak ada cerita istri surga buat kita bete. Kenapa Ustadz rajin di masjid? Lagi bete aja di rumah. Gak ada itu di surga. Kenapa kok hari ini kayaknya wajahnya agak-agak sedih gitu. Habis dimarahin istri kan gitu kan. Umar kan ya pulang ke rumah dimarahin istri. Pergi ke rumah Rasulullah juga lagi dimarahin istri bareng tuh. Terus keluar bareng-bareng ketemu. Ya Rasulullah, istri saya marahin saya juga kata Rasul. Di akhirat tuh gak ada adegan kayak gitu. Dimarahin istrinya buat kita bete, istrinya buat kita marah. Itu gak ada, benar-benar nyenengin hati banget. Nyenengin hati banget. Betul-betul seperti doa. Waja'al Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Jadikanlah di antara istri-istri kami itu penyejuk mata banget. Itu namanya uruban. Terus azwajum mutahharah. Walahum fiha azwajum mutahharah. Wahum fiha khalidun. Istri yang mutahharah, istri yang suci. Apa arti suci di sini? Suci di sini artinya nggak ada haid, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air kecil besar, dan tidak ada keringat. Artinya nggak ada keringat, nggak ada bau keringatnya ada, tetapi keringat itu parfum, wangi. Dan butiran keringat itu tadi seperti mutiara, tidak ada haid. Perempuan di surga itu tidak ada haid, jadi nggak ada yang jual. Misalnya pembalut di surga itu gak ada. Kenapa tidak ada? Haid, bersih semuanya. Dan gak ada cerita, kalau istri kalian lagi yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka katakan haid itu penyakit. Maka jangan dekati perempuanmu atau istrimu dalam keadaan sedang haid. Fa'tazilu, jauhi istrimu ketika sedang haid. Kan gak enak banget tuh. Seminggu bayangin. Gak bisa ngebayangin ya? Ya udah nanti aja dibayangin. Seminggu gitu loh, gitu ya. Yang biasanya mungkin seminggu beberapa kali, ternyata ini seminggu gak bisa sama sekali kan, pusing juga tuh. Nah di surga tuh gak ada yang kayak gitu-gitu. Ini indahnya surga. Maaf ya bukan bermaksud vulgar, tapi emang kayak gitu hadisnya. Ayatnya emang kayak gitu, tidak ada haid, tidak ada yang menghalangi kita untuk mendekati dia, dan tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, benar-benar bersih sekali, bersih luar dalamnya. Tidak ada bau keringat, tidak ada apapun. Bersih luar, dalamnya. Dan yang paling luar biasa menurut saya itu, cewek surga itu adalah, saya bilangnya cewek surga ya, qasiratut tarf. Apa itu qasiratut tarf? Menundukkan pandangan. Kata para ulama tafsir, arti menundukkan pandangan itu, dia tuh gak pernah ngelihat cowok lain. Satu-satunya laki-laki yang dia kenal, cuma kita. Kan enak banget tuh, pas kita buka HP-nya, gak ada nama cowok, cewek semua gitu. Karena yang cowok juga dirubah namanya jadi cewek. Semuanya pakai Siti gitu ya. Padahal berkumis, berjanggut. Gak ada yang dia gak kenal seorang cowok pun, benar-benar bersih banget. Qasiratut tarf. Jadi kalau misalnya dia tanya, kamu kenal si Fulan gak? Gak kenal. Kamu pernah ketemu si Fulan gak? Gak pernah. Kamu pernah ngelihat Fulan? Fulan tuh keren banget loh. Gak pernah ngelihat. Bagi aku kamu tuh yang paling keren. Kamu tuh pangeran aku banget gitu kata dia. Itu qasiratut tarf. Dia tidak akan ngelihat seorang laki-laki pun kecuali suaminya. Gak tertarik pun tuh ngelihat. Yang mana orangnya? Gak ada itu.
ngelihat artis, ngelihat model, ngelihat atlet, ngelihat teman kita yang kita bawa ke rumah itu nggak ngelihat sama sekali. Biasa aja. Kenapa? Bagi dia yang paling ganteng sedunia itu adalah suaminya. Jadi dia setia banget sama kita. Itulah yang Allah sediakan bagi siapa yang bersabar. Sehingga kata para ulama, jika Allah tidak memberinya di dunia, maka Allah memberinya di akhirat.